Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang merancang dan mengelola jasa bersama saya, Humaira Sadullah Khan, SMM. Pertama, merancang dan mengelola jasa. Perusahaan-perusahaan berupaya mengembangkan satu reputasi atau kinerja yang unggul dalam penyerahan tepat waktu, jawaban yang lebih baik dan lebih cepat atas pertanyaan-pertanyaan, dan resolusi yang lebih cepat atas keluhan-keluhan. Layanan menjadi mantra, terkenal karena prestasinya, dan seperangkat keras dan perangkat lunak komputer atau IBM telah melakukan suatu transformasi besar. Perusahaan-perusahaan besar seperti American Express telah mencatatkan diri untuk mengkonsultasikan keterlibatan dan mencangkup perangkat lunak, perangkat keras yang disesuaikan dengan pesanan dan resolusi sistem bernilai miliaran dolar bagi IBM. Prakarsa e-bisnis berdasarkan permintaan dari IBM merupakan upaya seluruh perusahaan untuk membantu perusahaan lain memanfaatkan kekuatan teknologi melalui produk dan jasa dari IBM. Hakikat dari jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa tersebut mungkin saja atau mungkin juga tidak terkait dengan suatu produk fisik. Sektor produksi jasa akan terus menjadi generator pekerjaan yang dominan dan menambah 20,5% lowongan pekerjaan pada tahun 2010. Sementara, pekerjaan manufacturing diperkirakan meningkatkan hanya 3%. Tingkat angka ini karena mengakibatkan minat yang semakin tinggi terhadap masalah-masalah khusus di bidang jasa pemasaran. Industri jasa, sektor pemerintah, pengadilan, pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, pemadam kebakaran, kantor pos, lembaga pembuat aturan, dan sekolah-sekolah berada dalam bisnis jasa. Sektor nirlaba swasta, museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, rumah sakit merupakan bisnis jasa. Sebagian besar sektor bisnis, perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, konsultan manajemen, praktek kedokteran, perusahaan film, perbaikan ladang, dan real estate juga berada dalam bisnis jasa. Sektor produksi, operator komputer, akuntan, dan staf hukum adalah pabrik jasa yang menyediakan layanan kepada pabrik barang. Kategori bauran jasa, barang berwujud murni, terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Lalu, yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Semakin canggih serta teknologi produk generik mobil komputer, penjualan semakin tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertainya. Yang ketiga, campuran. Tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama. Misalnya, orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan ataupun layanan. Yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Contohnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan. Perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan, minuman, tiket, dan majalah penerbangan. Hal tersebut memerlukan barang padat modal pesawat terbang untuk merealisasikan, tetapi produk utamanya adalah jasa. Yang kelima, jasa murni, contohnya penjagaan bayi, psikoterapi, dan pijat. Karakteristik jasa yang mencolok, tidak berwujud intangibility. Lalu yang kedua, tempat, ada orang, ada peralatan, bahan komunikasi, simbol, dan juga harga. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Yang ketiga, atau variasi atau variability. Ini terdiri dari berinvestasi dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi tersebut, lalu memantau kepuasan pelanggan. Tidak tahan lama atau perishability. Pada sisi permintaan, menetapkan harga yang berbeda dan mengalihkan sebagian permintaan dari mana sibuk ke masa yang kurang sibuk. Contoh, harga pertunjukan film yang murah pada sore hari. Lalu permintaan pada masa tidak sibuk dapat dikembangkan hotel
mengembangkan liburan pendek pada akhir pekan. Jasa pelengkap dapat dikembangkan selama jam sibuk untuk memberikan alternatif bagi pelanggan yang menunggu seperti ruang minum di restoran. Sistem pemesanan merupakan cara untuk mengelola tingkat permintaan. Lalu pada sisi penawaran, karyawan paruh waktu untuk melayani permintaan yang sibuk. Lalu ada rutinitas efisiensi jam sibuk dapat diperkenalkan para medis membantu dokter selama sibuk. Meningkatkan partisipasi konsumen, misalnya memasukkan sendiri belanjaannya ke kantong. Berbagai jasa dapat dikembangkan, beberapa rumah sakit membeli peralatan medis secara bersama-sama. Fasilitas untuk memperluas pada masa mendatang, misalnya taman hiburan membeli tanah di sekitarnya untuk mengembangkannya di kemudian hari. Lalu ada strategi pemasaran untuk perusahaan jasa, yaitu pergeseran hubungan pelanggan. Pelanggan mengeluh tentang informasi yang tidak akurat, personil yang tidak tanggap, kasar, atau tidak terlatih dengan baik, dan waktu tunggu yang lama. Keluhan jasa pelanggan dapat meningkat. Sebelumnya, perusahaan jasa menyambut baik semua pelanggan, namun sekarang perusahaan ini memiliki begitu banyak data tentang individu-individu, sehingga mereka mampu mengklasifikasikan mereka ke dalam tingkatan laba. Dengan demikian, tidak serba jelek bagi semua pelanggan. Pemasaran holistik untuk jasa. Pemasaran holistik untuk jasa menuntut pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tersebut kepada pelanggan. Lalu ada pemasaran internal, menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya untuk melayani pelanggan yang baik. Adil terpenting yang dapat dilakukan Departemen Pemasaran adalah menjadi luar biasa cerdik untuk dapat mengerahkan semua orang lain dalam organisasi tersebut melakukan pemasaran. Mengelola mutu kualitas jasa. Mutu jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa. Jika karyawan-karyawan eceran merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana atau saling berkunjung pada saat pelanggan sedang menunggu, pelanggan akan berpikir 2 kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. Harapan pelanggan, pelanggan menciptakan harapan-harapan layanan dari pengalaman masa lalu, cerita dari mulut ke mulut dan iklan. Pelanggan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan. Jika harapan yang dipersepsikan berada di bawah jasa yang diharapkan, pelanggan akan kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi harapan mereka, mereka akan cenderung menggunakan penyedia tersebut lagi. Penentu mutu jasa. Yang pertama, keandalan. Kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Yang kedua, daya tangkap, ketersediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga, jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan yang membuat mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Yang keempat, empati, kesediaan memberikan perhatian mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Yang kelima, benda berwujud, penampilan fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, dan bahan komunikasi. Sekian, kita akan lanjutkan dengan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.